Halo Sobat Joy, selamat datang di YouTube channel Klinik Gigi Joy Dental. Dokter Talk kali ini bersama saya Dr. Gigi Risti Wulan Trilansari. Dalam video kali ini kita akan bahas seputar permasalahan gigi berlubang, apa penyebabnya dan juga bagaimana cara mengobatinya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya Sobat Joy nggak ketinggalan berita-berita unik, edukatif, dan menarik yang kita upload setiap minggunya. Sobat Joy, sebagian dari kita mungkin pernah merasakan nyeri gigi akibat gigi berlubang kan? Gigi berlubang merupakan keluhan yang paling umum dijumpai di dalam rongga mulut. Gigi berlubang dapat menyerang siapa saja tanpa memandang status sosial, usia, anak, remaja, dewasa, siapapun bisa menyerangnya. Gigi berlubang adalah rusaknya jaringan keras pada gigi akibat karies yang tidak dapat dicegah. Karies gigi terjadi karena adanya interaksi antara bakteri Streptococcus mutans dan Lactobacillus, plak, sisa makanan di permukaan gigi. Karies umumnya diawali oleh adanya plak pada mulut. Plak berasal dari sisa makanan yang mengandung gula, seperti roti, sereal, susu, minuman ringan, buah, kue, atau permen. Ketika Sobat Joy makan, kemudian tidak dibersihkan dengan baik, sisa makanan yang tertinggal akan menjadi tempat berkumpulnya para bakteri. Sisa makanan tersebut kemudian difermentasikan oleh bakteri, sehingga menjadi asam, terutama asam laktat dan asetat. Nah, asam ini dapat mengubah lapisan dentin dan enamel sedikit demi sedikit mengakibatkan gigi yang menjadi berlubang. Bahkan, bila sudah rusak parah, lubang juga dapat menembus ruang pulpa. Ruang pulpa itu merupakan rongga berisi saraf dan pembuluh darah. Lubang ini semakin lama akan bisa menjadi semakin dalam. Pada saat mencapai saraf gigi, saat itulah pasien merasa sakit yang luar biasa. Rasa nyeri ini kemudian akan hilang saat sarafnya mati. Ketika rasa nyeri pada gigi berlubang hilang, orang awam menganggap bahwa, oh, sakit giginya sudah sembuh ya. Padahal tidak. Bila tidak ditambal, maka lubang tidak mungkin menutup dengan sendirinya. Proses pengeroposan tidak berhenti dan jaringan yang mati bisa melemahkan sistem imun, berisiko terkena infeksi yang lain. Selain itu, gigi berlubang juga dapat dipicu oleh beberapa faktor lain, seperti tidak menggunakan pasta gigi mengandung fluoride. Fluoride adalah senyawa yang umumnya terkandung pada pasta gigi, berfungsi untuk merawat kesehatan serta menjaga gigi. Kedua, terlalu banyak mengonsumsi makanan atau minuman yang manis atau asam. Ketiga, karena mulut kering. Keempat, pertambahan usia. Kelima, penggunaan rutin obat-obatan, suplemen vitamin, atau produk herbal yang mengandung gula. Keenam, jarang menyikat atau membersihkan gigi. Berikutnya, kita bahas gejala gigi berlubang. Sobat Joy, agar kita dapat mencegah kerusakan pada gigi semakin parah, yuk kenali gejala-gejala yang muncul ketika gigi berlubang. Pertama, sakit saat menggigit dan mengunyah makanan tertentu. Kedua, adanya rasa sakit yang spontan meskipun tanpa ada rangsangan. Ketiga, gigi terasa ngilu saat minum air dingin. Keempat, makanan sering tersaput. Kelima, terdapat nafas yang tidak sedap alias bau mulut ya. Keenam, permukaan gigi yang berwarna hitam. Kalau ada gejala seperti itu yang Sobat Joy rasakan, segera konsultasikan kondisi gigi Sobat Joy ke dokter gigi ya, agar kerusakannya tidak semakin parah. Semakin dini Sobat Joy menyadari kalau giginya bermasalah, tentu biaya penanganannya akan semakin murah. Sekarang kita akan bahas tentang pengobatan gigi berlubang. Sobat Joy, kalau giginya udah terlanjur berlubang, ada beberapa cara untuk mengobatinya, tergantung dari tingkat keparahannya. Apa saja? Yuk! Yang pertama, penambalan. Sobat Joy, bila lubang gigi masih kecil dan tidak dalam, maka gigi Sobat Joy bisa langsung segera ditambal. Di klinik Gigi Joy Dental, ada beberapa jenis tambalan yang disesuaikan dengan kondisi gigi pasien, besarnya lubang, usianya pasien, dan tingkat keparahan kasusnya. Yang kedua, tentang perlindungan saraf gigi atau disebut dengan capping pulpa.
Biasanya ini ditandai dengan pasien masih nyeri dan pada saat minum tertentu makanya dia nyeri, sehingga gigi tersebut itu akan dirawat dengan perlindungan saraf gigi atau yang disebut dengan capping pulpa. Tapi biasanya itu tidak langsung ditambal permanen. Jadi pasien harus datang lagi untuk ditambal permanen jika tidak ada keluhan sakit lagi. Yang ketiga, perawatan saluran akar. Sobat Joy, ketika lubang gigi yang sudah besar dan dalam hingga mencapai saluran akar, biasanya ditandai dengan gigi berlubang yang tidak nyeri lagi atau nyeri pada saat malam dan tidak bisa tidur. Pada kondisi seperti itu, biasanya gigi sudah mati. Maka, perawatan saluran akar adalah pengobatan yang bisa dilakukan agar tetap dapat mempertahankan gigi asli Sobat Joy. Tujuan perawatan saluran akar yaitu membersihkan dan mensterilkan area saluran akar sehingga mematikan bakteri penyebab infeksi, menghilangkan jaringan yang mati dan membantu proses penyembuhan ujung akar. Tindakan perawatan saluran akar dapat dilakukan pada gigi susu maupun gigi permanen. Yang keempat, pembuatan mahkota. Sobat Joy, apabila pembusukan gigi cukup parah sehingga membuat gigi rapuh dan sebagian besar gigi menghilang, maka kemungkinan dokter akan membuat yang itu dengan crown atau mahkota. Dokter akan memasang mahkota gigi di atas gigi yang sudah rusak. Bahan pembuatan crown di klinik Gigi Joy Dental terdapat bermacam-macam, disesuaikan dengan kasus dan kebutuhan Sobat Joy. Yang kelima, pencabutan. Ketika kerusakan sudah begitu parah dan gigi tidak dapat dipertahankan lagi, atau Sobat Joy tidak memiliki biaya untuk melakukan perawatan yang lain, maka pencabutan adalah solusi terakhir. Sobat Joy, gigi yang sudah mati dan tidak dirawat justru dapat menjadi sumber permasalahan di mulut. Gigi yang mati dapat menjadi sarang bakteri dan kuman, terutama akan menjadi bau mulut loh. Bagaimana pencegahan gigi berlubang? Sobat Joy, untuk mencegah gigi agar tidak mudah berlubang, kalian bisa loh lakukan beberapa hal berikut. Pertama, sikat gigi 2 kali sehari dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kedua, menggunakan teknik menggosok gigi dengan cara yang benar. Ada banyak cara yang kamu ketahui. Pertama, diputar-putar. Kedua, naik turun. Ketiga, gosok kanan, gosok kiri. Jadi yang benar adalah kalau bisa dari gusi ke gigi. Entah itu dari atas, berarti kan kalau atas itu dari atas ke bawah, kalau rahang bawah dari bawah ke atas. Seperti itu. Yang ketiga, jangan lupa untuk membersihkan sela-sela gigi setiap hari dengan menggunakan dental floss. Hindarin menggunakan tusuk gigi ya. Yang keempat, perawatan fluoride tambahan di klinik gigi. Pembahasan tentang fluoride sudah pernah saya bahas loh di video sebelumnya. Sobat Joy, jangan lupa ya nonton videonya. Linknya ada di description di bawah ini loh. Yang kelima, makan makanan yang bergizi dan seimbang ya. Jadi, kurangi asupan cemilan yang mengandung gula tinggi dan kurangi makanan atau minuman yang bersoda yang bersifat asam. Yang keenam, perbanyak minum air putih ya Sobat Joy. Yang ketujuh, rutin melakukan kunjungan ke dokter minimal 6 bulan sekali. Jika gigi berlubang disebabkan oleh kondisi kesehatan seperti penyakit dalam atau penyakit yang lainnya, bisa dikonsultasikan dengan dokter terkait bagaimana cara mengatasinya. Sobat Joy, apa sih efeknya kalau gigi dibiarkan berlubang terus? Ada loh beberapa komplikasi dapat timbul karena akibat gigi berlubang. Apa saja sih? Pertama, kesulitan mengunyah makanan. Jadi Sobat Joy bisa mengunyah hanya satu sisi aja. Yang kedua, abses gigi, yang kemudian dapat memicu komplikasi penyakit berbahaya, seperti sepsis misalnya. Yang ketiga, nyeri gigi berlangsung terus-menerus. Jadi pasien pun juga kalau sudah minum obat, itu tidak akan terlalu banyak pengaruhnya. Yang keempat, gigi patah atau tanggal. Nah, Sobat Joy, sekarang sudah tahu kan gimana cara mengatasi gigi berlubang? Jadi jangan lupa ya, segera konsultasikan dan periksa giginya ke Joy Dental. Sobat Joy, silahkan tinggalkan komen di bawah apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada ide-ide lain untuk konten berikutnya. Kalau kalian mau tahu lebih jelas, yuk datang ke Joy Dental. Saya tunggu kalian ya di klinik gigi Joy Dental. Joy Dental, One Stop Family Dental Care. Bye-bye!